Halo guys, gimana nih kabarnya? Gua harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas film yang berjudul Deep Rising. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini menceritakan tentang sesosok monster laut yang membantai seluruh manusia yang ada di sebuah kapal pesiar hingga tersisa tulang belulangnya saja. Nah, penasaran kan gimana alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alurnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang dikemudikan oleh pria bernama Finnegan dan dua temannya yang bernama Layla dan Joy. Mereka disewa oleh seorang yang bernama Hanover. Dia pun belum tahu tujuannya disewa untuk apa dan kemana. Lalu scene beralih ke sebuah kapal pesiar mewah yang di dalamnya terlihat banyak orang kaya yang sedang berpesta pora seakan lupa dengan akhirat. Lalu si pemilik kapal yang bernama Kenton memberikan bacotan ala ketua demo untuk menyambut para tamunya. Dia bilang bahwa kapal ini adalah kapal mewah dan terbaik yang ada pada zamannya. Lalu kita diperlihatkan perempuan cantik yang bernama Trillian. Walaupun parasa cantik, dia merupakan seorang copet yang handal. Dia pun mencopet asisten kapten dan mengambil kartu akses masuk ke tempat penyimpanan barang mewah. Lalu scene beralih ke kapal Pindegan. Joy yang penasaran apa yang dibawa oleh penumpangnya, dia pun masuk ke ruangan kargo dan mencari tahu apa yang dibawa oleh penumpangnya. Ternyata dia menemukan sebuah roket yang siap diluncurkan. Dia pun bingung untuk apa roket itu dibawa. Tapi sial nasibnya, pengintaian dia pun diketahui oleh rekan Hanover. Dia pun disiksa. Tapi beruntung, Finnegan datang menolongnya dan menekannya agar melepaskan Joy. Scene beralih lagi ke kapal pesiar, memperlihatkan Trillian yang sudah membawa kartu akses, langsung masuk ke loker barang mewah. Tapi sial juga nasibnya. Ternyata aksinya sudah diketahui oleh Kenton. Dia langsung dikurung ke dalam gudang makanan. Di sisi lain, ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan untuk memutuskan sinyal dan radar kapal itu. Semua kru yang mengetahui ada kerusakan langsung panik. Tapi salah satu petugas menemukan pergerakan aneh dari bawah laut. Dan dia terus berenang menghampiri kapal itu hingga terjadi benturan keras. Semua orang panik berlarian ke sana kemari. Barang-barang pun hancur hingga ada satu wanita yang bersembunyi di dalam kloset. Tapi disinilah kejadian mengerikan terjadi. Dia langsung diseret ke dalam jamban modern oleh monster yang belum diketahui bentuknya. Scene balik lagi ke kapal Vindengan. Saat kapal sedang melaju cepat, ternyata dia menabrak speedboat yang terjatuh dari kapal pesiar tadi. Speedboat yang meledak membuat lubang besar di bagian bawah kapal dan hampir membuat meledak roket yang ada di bawah. Di atas, Layla melihat sebuah kapal pesiar yang sedang diam. Ternyata tujuan mereka menyewa kapal Finnegan adalah untuk membajak kapal pesiar tersebut. Mereka langsung naik. Namun, pada saat sudah di dalam, mereka pun kaget karena tidak melihat satu orang pun berada di dalamnya. Trillian yang baru tersadar efek benturan keras, langsung keluar dengan menggunakan jurus maling spesialis rumah kosong. Di sisi lain, Layla yang sedang jadi tukang las, dikagetkan dengan sesosok mayat yang muncul dari dalam air. Ketika dia mau menghampirinya, tiba-tiba beralih ke kapal pesiar, Finnegan dan kawan-kawan masih bingung karena keadaan kapal yang terendam. Akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri untuk memeriksa bagian mesin. Salah satu teman yang maju untuk memeriksa. Dia melihat gelembung aneh di dalam air. Dan yang terjadi, dia pun mati dimakan monster itu. Finnegan dan Joy pun kaget dengan kejadian tersebut. Kembali ke Trillian. Dia yang tidak tahu atas semua yang sudah terjadi, masih santuy dan berniat untuk membuka kembali ruang penyimpanan barang berharga yang lain. Tapi aksinya dipergoki Hanover dan kawan-kawan. Si botak pun mengambil kartu akses dan segera membuka pintunya. Dan yang terjadi adalah si botak palanya langsung ditebok oleh Kenton. Hanover yang marah menembaki semua orang yang ada di dalamnya. Beruntung Kenton dan asistennya selamat, dan dia menjelaskan ada sesuatu yang mengerikan di sini. Dan benar saja, kejadian pun kembali lagi di depan Finnegan.
Salah satu dari perampok pun menjadi sarapan empuk monster itu. Finnegan dan Joy yang ketakutan melihat hal itu, langsung kabur sambil menembakinya. Trillian yang berhasil kabur dari perampok, akhirnya bertemu dengan Finnegan dan Joy di dalam lift. Lalu mereka bertemu dengan perampok dan saling mengacungkan senjata. Finnegan menjelaskan kalau ada makhluk besar yang berada di kapal ini. Dan benar saja, makhluk itu pun datang dan membuat lift terjatuh. Setelah sampai dasar, mereka pun disuguhkan dengan pemandangan yang mengerikan. Terlihat darah dan tulang berserakan. Pada saat yang bersamaan, makhluk itu pun datang dan menyerang mereka. Tapi mereka berhasil lolos. Di tempat aman, mereka rapat mencari cara agar bisa keluar dari kapal itu. Tapi Kenton bilang semuanya percuma karena sinyal sudah rusak. Finnegan yang curiga memaksa Kenton agar menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Kenton pun mengaku kalau dialah yang merusak semua sinyal. Bermaksud untuk menenggelamkan kapalnya. Semua itu dilakukan untuk mengambil untung dari sebuah asuransi. Dan perampok itu pun sewaan dari dirinya. Saat sedang ribut, tiba-tiba muncullah sebuah makhluk yang berada di atas Joy. Mereka langsung menembakinya. Dan dari dalam perut monster itu, keluarlah seorang yang sudah meleleh. Mereka pun kabur dan berpencar. Finnegan yang kabur dengan Trillian tiba-tiba diserang kembali oleh monster itu. Di saat hampir ditelan, Finnegan diselamatkan oleh Trillian yang datang menembaki monsternya. Mereka pun beralih ke atas dan melihat temannya sedang ditarik dari bawah. Mereka pun mencoba menolongnya, tapi usahanya sia-sia. Dia pun ditelan bulat-bulat. Kenton pun menjelaskan itu adalah monster dengan panjang 4000 meter dan memakan cairan korbannya. Ketika mereka semua bertemu di dapur, mereka memikirkan lagi cara bagaimana keluar. Tapi salah satu dari mereka ada yang terlalu takut sampai-sampai memberontak kepada ketuanya. Di saat mereka sedang berkonflik, tiba-tiba dari belakang monster itu muncul. Dia yang menyadari ada monster di belakangnya langsung menembakinya sampai dia pergi. Dikira sudah aman, tapi yang terjadi... Melihat hal itu, mereka pun berlari dan sampailah ke tempat di mana terdapat banyak tulang belulang manusia. Tiba-tiba air pun datang dari bagian bawah kapal. Mereka langsung lari. Si pemilik kapal segera mengunci pintunya. Finnegan dan Trillian terus berlari. Di tempat terpisah, Hanover dan Joy dikejar monsternya. Namun Hanover menembak kaki Joy agar menjadi umpan si monster. Joy bisa selamat karena dia melihat ada sebuah pintu yang berada di samping. Joy yang selamat dan muncul di lobi, dia merasakan kakinya sakit dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tapi dia dikagetkan dengan rintihan Hanover dan ternyata Hanover sedang dilahap secara perlahan. Joy memberikan sebuah pistol kepada dia untuk mengurangi bebannya, tapi ternyata pelurunya habis dan dia pun dimakan dalam keadaan hidup. Di sisi lain, Finnegan yang selamat langsung turun ke dalam kapalnya. Finnegan berencana meledakkan kapalnya dengan sebuah roket yang ada. Trillian yang sedang mengambil kunci speedboat dikagetkan dengan datangnya Kenton yang juga menginginkan kuncinya. Trillian dikejar sambil ditembaki. Akhirnya Trillian pun tertangkap. Namun Finnegan datang di waktu yang tepat. Dia berhasil menyelamatkan dan membawa kuncinya. Di saat ia ingin pergi, tiba-tiba sebuah guncangan terjadi. Ternyata itu adalah raja terakhir yang harus dilewatinya. Dia pun tertangkap. Pada saat mau ditelan, Finnegan pun menembak matanya dan berhasil selamat. Kenton yang berhasil melarikan diri langsung melompat ke dalam kapal Finnegan sampai kakinya patah. Dia tidak menyadari kalau kapal itu telah disetting autopilot untuk ditabrakkan ke kapal pesiar. Ledakan pun terjadi. Finnegan dan Trillian yang masih ada di dalam mencoba untuk keluar. Tapi jalannya dihadang oleh si monster itu. Mereka pun mencari jalan ngalor ngidul. Akhirnya dia menemukan jalan keluar. Dan si Raja Monster pun meledak bersama kapalnya. Keesokan harinya, mereka pun sampai di pulau terpencil. Sambil menunggu bantuan, dari arah laut terdengar suara yang ternyata itu adalah Joy yang selamat dari insiden ledakan kapal. Akhirnya mereka bertiga pun selamat.
Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.